Nusa Tenggara Barat ialah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota provinsi ini berada di kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki 8 kabupaten dan 2 kota, termasuk kota Mataram. Pada tahun 2020, penduduk Nusa Tenggara Barat berjumlah 5.320.092 jiwa, dengan kepadatan 264 jiwa per kilometer persegi. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 2 pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Sebagian besar dari penduduk Pulau Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima, suku Mbojo, dan suku Sumbawa merupakan kelompok etnis terbanyak di Pulau Sumbawa. Geografis. Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km persegi. Terletak antara 115 derajat 46, 119 derajat 5, bujur timur dan 8 derajat 10, 9 derajat G5, lintang selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 meter dari permukaan laut, sementara Rabat terendah dengan 13 meter dari permukaan laut. Dari 7 gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 meter, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 meter. Sungai-sungai di Nusa Tenggara Barat dikelompokkan ke dalam 2 wilayah sungai, yaitu wilayah Sungai WS yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa. 8 WS Lombok terdiri atas 197 das dan WS Sumbawa 555 das. Batas wilayah: Utara Laut Jawa dan Laut Flores. Timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selatan Samudra Hindia. Barat Selat Lombok dan Provinsi Bali. Iklim. Berdasarkan data statistik dari Lembaga Meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9 derajat 32,1 derajat Celcius, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6 derajat 24,5 derajat Celcius. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan November. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48–95%. Sejarah. Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari negara Indonesia Timur dalam konsepsi negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi gubernur pertamanya adalah Mo. Ruslan Jakraningrat. Walaupun secara yuridis formal daerah tingkat 1 NTB yang meliputi 6 daerah tingkat 2 dibentuk pada tanggal 14 Agustus tahun 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember tahun 1958, ketika pemerintah daerah Lombok dan Sumbawa dilikuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan pun terus terjadi. Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama
Moh. Ruslan Cakraningrat digantikan oleh Hari Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan 5 tahun tahap pertama Pelita I, langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978, Hr. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Suherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Der. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Suherman. Der. H. Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa 2 periode, sebelum digantikan Der. H. Harun Al-Rashid, MC pada tanggal 31 Agustus tahun 1998. Der. H. Harun Al-Rashid MC berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gema Prima. Tahun 2003 hingga tanggal 1 September tahun 2008 Der. H. Lalu Srinata dan Wakil Gubernur Der. H.B. Tamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang Emas dengan program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terrealisasi dan rampung pada pertengahan 2009. Dalam usianya yang ke-52 Provinsi NTB kini dipimpin oleh Gubernur Dr. Kiai Haji M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2010 ini, kedua pasangan pemimpin menggenapkan 2 tahun pemerintahannya di Provinsi NTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang beriman dan berdaya saing. Masuknya Islam. Belakangan, ketika kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Rangkesari, Pangeran Prapen, putra Sunan Ratu Giri datang mengislamkan kerajaan Lombok. Dalam Babat Lombok disebutkan, pengislaman ini merupakan upaya dari Raden Paku atau Sunan Ratu Giri dari Gesik, Surabaya yang memerintahkan raja-raja Jawa Timur dan Palembang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Susuhni Ratu Giri memerintahkan keyakinan baru disebarkan ke seluruh pelosok. Di Lembu Mankurat dikirim bersama bala tentara ke Banjarmasin, Datu Bandan dikirim ke Makassar, Tidore, Seram dan Galeyer dan putra Susuhunan, Pangeran Prapen ke Bali, Lombok dan Sumbawa. Prapen pertama kali berlayar ke Lombok, di mana dengan kekuatan senjata ia memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Setelah menyelesaikan tugasnya, Prapen berlayar ke Sumbawa dan Bima. Namun selama ketiadaannya, karena kaum perempuan tetap menganut keyakinan pagan, masyarakat Lombok kembali kepada paham pagan. Setelah kemenangannya di Sumbawa dan Bima, Prapen kembali dan dengan dibantu oleh Raden Sumulia dan Raden Salut, ia mengatur gerakan dakwah baru yang kali ini mencapai kesuksesan. Sebagian masyarakat berlari ke gunung-gunung, sebagian lainnya ditaklukkan lalu masuk Islam dan sebagian lainnya hanya ditaklukkan. Prapen meninggalkan Raden Sumulia dan Raden Salut untuk memelihara agama Islam dan ia sendiri bergerak ke Bali, di mana ia memulai negosiasi tanpa hasil dengan Dewa Agung Klungkung. Sementara di Kerajaan Lombok, sebuah kebijakan besar dilakukan Prabu Rangkesari dengan memindahkan pusat kerajaan ke Desa Selaparang atas usul Patih Bandayuda dan Patih Singayuda. Pemindahan ini dilakukan dengan alasan letak Desa Selaparang lebih strategis dan tidak mudah diserang musuh dibandingkan posisi sebelumnya. Menurut Faturrahman Zakaria, dari wilayah pusat kerajaan yang baru ini, panorama Selat Alas yang indah membiru dapat dinikmati dengan latar belakang daratan Pulau Sumbawa dari ujung utara ke selatan dengan sekali sapuan pandangan. Dengan demikian semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ini juga memiliki daerah belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi bertingkat-tingkat sampai hutan lemor yang memiliki sumber air yang melimpah. Di bawah pimpinan Prabu Rangkesari, Kerajaan Selaparang berkembang menjadi kerajaan yang maju di berbagai bidang. Salah satunya adalah perkembangan kebudayaan yang kemudian banyak melahirkan manusia-manusia sebagai khazanah warisan tradisional masyarakat Lombok hari ini. Ahli sejarah berkebangsaan Belanda L. C.
Van den Berg menyatakan bahwa, berkembangnya bahasa Kawi sangat memengaruhi terbentuknya alam pikiran agraris dan besarnya peranan kaum intelektual dalam rekayasa sosial politik di Nusantara. Faturrahman Zakaria, 1998, menyebutkan bahwa para intelektual masyarakat Selaparang dan Pejanggik sangat mengetahui bahasa Kawi. Bahkan kemudian dapat menciptakan sendiri aksara Sasak yang disebut sebagai Jejawen. Dengan modal bahasa Kawi yang dikuasainya, aksara Sasak dan bahasa Sasak, maka para pujangganya banyak mengarang, menggubah, mengadaptasi atau menyalin manusia Jawa kuno ke dalam lontar-lontar Sasak. Lontar-lontar dimaksud, antara lain Kotamgama, Lapel Adam, Menak Berji, Rengganis dan lain-lain. Bahkan para pujangga juga banyak menyalin dan mengadaptasi ajaran-ajaran sufi para wali songo, seperti lontar-lontar yang berjudul Jatiswara, Lontar Nursada dan Lontar Nur Cahya. Bahkan hikayat-hikayat Melayu pun banyak yang disalin dan diadaptasi, seperti Lontar Yusuf, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Sidik Anak Yatim dan sebagainya. Dengan mengkaji lontar-lontar tersebut, menurut Faturrahman Zakaria, 1998, kita akan mengetahui prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam rekayasa sosial politik dan sosial budaya kerajaan dan masyarakatnya. Dalam bidang sosial politik misalnya, Lontar Kotamgama lembar 6 lembar menggariskan sifat dan sikap seorang raja atau pemimpin, yakni Danta, Danti, Kusuma dan Warsa. Danta artinya gading gajah, apabila dikeluarkan tidak mungkin dimasukkan lagi. Danti artinya ludah, apabila sudah dilontarkan ke tanah tidak mungkin dijilat lagi. Kusuma artinya kembang, tidak mungkin kembang itu mekar 2 kali. Warsa artinya hujan, apabila telah jatuh ke bumi tidak mungkin naik kembali menjadi awan. Selain itu, dalam lontar-lontar yang ada diketahui bahwa istilah-istilah dan ungkapan yang syarat dengan ide dan makna telah dipergunakan dalam bidang politik dan hukum, misalnya kata hanut menggunakan hak dan kewajiban, tapak stabil tindih, bertata krama, rit tertib, jati utama tuhu, sungguh-sungguh, bakti, bakti, setia atau terpi teratur. Dalam bidang ekonomi, seperti itik hemat loma, dermawan kencak terampil, atau genem rajin, butuh rujukan. Kemajuan kerajaan Selaparang ini membuat kerajaan Gel-Gel di Bali merasa tidak senang. Gel-Gel yang merasa sebagai pewaris Majapahit, melakukan serangan ke kerajaan Selaparang pada tahun 1520, akan tetapi menemui kegagalan. Mengambil pelajaran dari serangan yang gagal pada 1520, Gel-Gel dengan cerdik memanfaatkan situasi untuk melakukan infiltrasi dengan mengirimkan rakyatnya membuka pemukiman dan persawahan di bagian selatan sisi barat Lombok yang subur. Bahkan disebutkan, Gel-Gel menempuh strategi baru dengan mengirim Dangkyang Nirarta untuk memasukkan paham baru berupa sinkretisme Hindu-Islam. Walau tidak lama di Lombok, tetapi ajaran-ajarannya telah dapat memengaruhi beberapa pemimpin agama Islam yang belum lama memeluk agama Islam. Namun niat kerajaan Gel-Gel untuk menaklukkan kerajaan Selaparang terhenti karena secara internal kerajaan Hindu ini juga mengalami stagnasi dan kelemahan di sana-sini, butuh rujukan. Masuknya kolonialisme. Kedatangan VOC Belanda ke Indonesia yang menguasai jalur perdagangan di utara telah menimbulkan kegusaran Gowa, sehingga Gowa menutup jalur perdagangan ke selatan dengan cara menguasai Pulau Sumbawa dan Selaparang. Untuk membendung misi kristenisasi menuju ke barat, maka Gowa juga menduduki Flores Barat dengan membangun kerajaan Manggarai, butuh rujukan. Ekspansi Gowa ini menyebabkan Gel-Gel yang mulai bangkit tidak senang. Gowa dihadapkan pada posisi dilematis, mereka khawatir Belanda memanfaatkan Gel-Gel. Maka tercapai kesepakatan dengan Gel-Gel melalui Perjanjian Saganing pada tahun 1624 yang isinya antara lain Gel-Gel tidak akan bekerja sama dengan Belanda dan Gowa akan melepaskan perlindungannya atas Selaparang yang dianggap halaman belakang Gel-Gel. Akan tetapi terjadi perubahan sikap sepeninggal dalam Sagining yang digantikan oleh Dalem Pemayun Anom. Terjadi polarisasi yang semakin jelas, yakni Gowa menjalin kerjasama dengan Mataram di Jawa dalam rangka menghadapi Belanda. Sebaliknya Belanda berhasil mendekati Gel-Gel, sehingga pada tahun 1640, Gowa masuk kembali ke Lombok. Bahkan pada tahun 1648, salah seorang pangeran Selaparang dari Tra Pejanggik bernama Mas Pemayan dengan gelar Pemban Mas Aji Komala, diangkat sebagai Raja Muda, semacam gubernur mewakili Gowa, berkedudukan di bagian barat Pulau Sumbawa. Akhirnya perang antara Gowa dengan Belanda tidak terelakkan.
Gowa melakukan perlawanan keras terutama di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Sejarah mencatat Gowa harus menerima perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Bungaya adalah sebuah wilayah yang terletak di sekitar pusat kerajaan Gelgel di Klungkung yang menandai eratnya hubungan Gelgel Belanda. Konon Gelgel berusaha memanfaatkan situasi dengan mengirimkan ekspedisi langsung ke pusat pemerintahan Selaparang pada tahun-tahun 1668 sampai tahun 1669, tetapi ekspedisi tersebut gagal. Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangganya, yaitu Kerajaan Gelgel, namun pada saat yang bersamaan, suatu kekuatan baru dari arah barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karangasem, Bali, secara bergelombang dan mendirikan koloni di kawasan Kota Matia Mataram sekarang ini. Kekuatan itu telah menjelma sebagai sebuah kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pagutan dan Pagesangan yang berdiri pada tahun 1622. Namun bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba yaitu kekuatan asing, Belanda yang sewaktu-waktu akan melakukan ekspansi. Kekuatan dari tetangga dekat diabaikan, karena Gelgel yang demikian kuat mampu dipatahkan. Sebab itu sebelum kerajaan yang berdiri di wilayah kekuasaannya di bagian barat ini berdiri, hanya diantisipasi dengan menempatkan pasukan kecil di bawah pimpinan Patinglaga Denek Wirabangsa. Di balik itu memang ada faktor-faktor lain terutama masalah perbatasan antara Selaparang dan Pejanggik yang tidak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan adanya saling mengharapkan peran yang lebih di antara kedua kerajaan serumpun ini atau saling lempar tanggung jawab. Dalam kecamuk peperangan dan upaya menghadapi masalah kekuatan yang baru tumbuh dari arah barat itu, maka secara tiba-tiba saja, tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan, yaitu patih kerajaan sendiri yang bernama Raden Arya Banjargetas, ditengarai berselisih pendapat dengan rajanya. Raden Arya Banjargetas akhirnya meninggalkan Selaparang dan hijrah mengabdikan diri di Kerajaan Pejanggik yang dulu Kerajaan Pejanggik berada di daerah Pejanggik yang berada di Kecamatan Jonggat. Atas prakarsanya sendiri, Raden Arya Banjargetas dapat menyeret Pejanggik bergabung dengan sebuah ekspedisi tentara kerajaan Karangasem yang sudah mendarat menyusul di Lombok Barat. Semula berdasarkan informasi awal yang diperoleh, maksud kedatangan ekspedisi itu akan menyerang kerajaan Pejanggik. Namun, dalam kenyataan sejarah, ekspedisi itu telah menghancurkan kerajaan Selaparang karena wilayah tersebut dapat ditaklukkan hampir tanpa perlawanan, sebab sudah dalam keadaan sangat lemah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1672. Pusat kerajaan hancur dan rata dengan tanah serta raja beserta seluruh keluarganya mati terbunuh. Selaparang jatuh hanya 3 tahun setelah menghadapi Belanda. 14 tahun kemudian, pada tahun 1686 kerajaan Pejanggik di bumi hanguskan oleh kerajaan Mataram Karangasem. Akibat kekalahan Pejanggik, maka kerajaan Mataram mulai berdaulat menjadi penguasa tunggal di Pulau Lombok setelah sebelumnya juga meluluh lantakkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Demografi. Suku. Mayoritas penduduk yang mendiami Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah suku asli setempat, yakni 93,33% termasuk suku Sasak 67,57% dan Bima, Sumbawa, Dompu serta lainnya 25,76%. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1 Sasak 3.033.631 67,57%. 2 Bima, Sumbawa, Dompu dan lainnya 1.156.493 25,76%. 3 Bali 119.472,66%. 4 Jawa 78.916 1,76%. 6 Bugis 19.965 0,45%. 7 Asal NTT 11.975 0,27%. 8 Tionghoa 7.288 0,16%. 9 lainnya 61.661,37%. Provinsi Bali 4.489.281 100%. Bahasa. Bahasa Sasak. Bahasa Sasak banyak digunakan oleh masyarakat yang mendiami Pulau Lombok.
Bahasa Sasak memiliki 3 tingkatan yaitu lembut, sedang dan kasar. Terdapat 5 dialek bahasa Sasak, salah satunya dialek Pejangi, Selaparang dan Bayan. Bahasa Sasak memiliki perpaduan antara bahasa Bali dan Jawa. Dari segi aspek aksara tulisan bahasa Sasak memiliki persamaan dengan bahasa Jawa Bali, contohnya terdapat persamaan penggunaan aksara H, Na, Ka, Raka dan lain-lain. Tetapi ditinjau dari pelafalan bahasa Sasak mirip dengan Bali. Sedangkan berdasarkan etnolog bahasa Sasak termasuk ke dalam keluarga bahasa Austronesia, Malayo-Polinesia, Nuklir Malayo-Polinesia, Sunda Sulawesi dan Sasak Bali. Bahasa Sumbawa. Bahasa Sumbawa atau disebut juga bahasa Semawa, merupakan bahasa yang tersebar di daerah Sumbawa. Macam-macam dialeknya adalah dialek Semawa, Taliwang, Barturotok Batulante, Ropang Suri, Selesek, Lebah, Dado, Jeluar, Tanganam, Geranta dan Jeruek 12. Sebelum mencapai keragamaan dialek seperti ini, awalnya bahasa Sumbawa terdiri dari 2 bahasa yaitu pradialek Taliwang Jerewe Tongo dan dialek Sumbawa Besar Cikal Bakal bahasa Suren. Namun pada perkembangannya, pradialek Taliwang Jerewe Tongo, terpecah menjadi 3 dialek yang berdiri sendiri. 12 berdasarkan penyebaran penggunaannya dialek Sumbawa dan Baturotok dan dialek lainnya digunakan di wilayah pegunungan Ropang. Sedangkan dialek Taliwang, Tongo dan Jarawe digunakan oleh penduduk di sebelah selatan Lunyuk. Adapun bahasa persatuan antaretnik adalah bahasa Sumbawa Besar. Bahasa Bima. Bahasa Bima digunakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Bima, Dompu dan juga Sangiang. Bahasa Bima hanya memiliki 2 tingkatan yaitu halus dan kasar. Adapun macam ragan dialeknya ada 3 yaitu dialek Bima, Donggo dan Sangiang. Bahasa Bali. Penggunaan bahasa Bali di NTB tidak terlepas dari peran histori dan geografi. Secara histori Raja Bali ke-17 pernah menguasai Lombok Barat, sedangkan secara geografis Provinsi NTB berdekatan dengan Bali. Pemerintahan. Daftar Gubernur. 1. Ruslan Cakraningrat. 2. H.R. Wasita Kusumah. 3. Gatot Suherman. 4. Warsito. 5. Harun al-Rashid. 6. Lalu Serinata. 7. Muhammad Zainul Majdi. 8. Zulkifli Mansyah. Daftar Kabupaten. 1 Kabupaten Bima. 2 Kabupaten Dompu. 3 Kabupaten Lombok Barat. 4 Kabupaten Lombok Tengah. 5 Kabupaten Lombok Timur. 6 Kabupaten Lombok Utara. 7 Kabupaten Sumbawa. 8 Kabupaten Sumbawa Barat. 9 Kota Bima. 10 Kota Mataram. Transportasi. Terdapat transportasi udara atau bandar udara yaitu Bandar Udara Selaparang di Kota Mataram, Pulau Lombok. Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Tengah. Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima. Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin ketiga di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pariwisata. Gunung Rinjani saat meletus pada tahun 1994. Danau Segara Anak. Berikut adalah beberapa tempat wisata yang terdapat di Provinsi NTB. Pantai Senggigi, Pantai Pink, Gili Trawangan, Taman Narmada, Gunung Rinjani, Pura Batu Bolong, Pantai Kuta Lombok, Pantai Saar, Pantai Sekotong, Batu Layar, Ampenan Kota Tua, Gunung Tambora, Pulau Satonda, Pulau Kenawa. Olahraga. Nusa Tenggara Barat memiliki prasarana olahraga yang cukup memadai diantaranya Stadion Gelora tanggal 17 Desember Mataram yang merupakan markas dari klub sepak bola PS Mataram dan PS Sumbawa Barat yang pernah bermain di Divisi Utama Liga Indonesia musim 2012. Selain itu Gelora tanggal 17 Desember juga merupakan markas dari klub futsal ternama Famos FC Mataram yang sudah 3 kali berturut-turut meraih gelar juara Liga Futsal Profesional Indonesia, musim 2017, 2018 dan 2019. Daftar klub sepak bola di Nusa Tenggara Barat. PS Mataram, PS Sumbawa Barat, Loteng Raya FC, Persebi Bima, Persikota Bima. Nusa Tenggara Barat juga memiliki sirkuit balap berstandar internasional yaitu Sirkuit Internasional Mandalika, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.